Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fattaqullaha mastata'tum wasma'u ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Amma ba'du fa inna ad-dina nasihah lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil mu'minina wa ammatihim. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah Allah telah memberikan kebaikan, kita dijaga dalam kebaikan pula. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah, dihindarkan dari keburukan, didekatkan pada kebaikan. Amin. Masyaallah muslimin, dalam suasana yang sedang ada dalam kasih sayang Allah, dalam ujian Allah, khususnya bagi orang-orang mukmin, mari kita senantiasa kembali memaksimalkan amaliyah yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Karena kita hanya memiliki itu, memiliki Allah dan Rasulullah. Itulah sandaran yang terbaik, sandaran yang terkuat. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dalam surat An-Nisa ayat 59, surat keempat ayat 59, di akhir ayat setelah Allah mengatakan ati'allah wa ati'ur rasul, Allah mengatakan dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itulah yang terbaik dan terbaik pula akibatnya. Oleh karenanya mari kita kembali membuka catatan kita, mengingat kembali pelajaran-pelajaran dari para guru dan ustadz kita. Apa yang mesti kita maksimalkan, apa yang mesti kita kerjakan di suasana-suasana seperti ini. Karena Islam sendiri menjanjikan bahwa siapapun yang berbuat kebaikan pasti akan diberikan kehidupan yang baik. Dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat 97, Allah mengatakan man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapapun yang beramal saleh, siapapun yang berbuat kebaikan. Kemudian secara makna khusus beramal soleh adalah beramal sesuai perintah Allah dan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sedang ia dalam keadaan mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami hidupkan ia, akan kami beri ia kehidupan yang baik. Kemudian walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan memberikan pahala balasan yang lebih baik di akhirat nanti dari apa yang mereka kerjakan. Masyaallah muslimin, oleh karenanya mari kita ingat kembali apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, terutama dari perintah bahwa dalam keadaan apapun kita diperintahkan untuk menjaga ketaatan, tetapi juga harus berhati-hati. Kita mengawali dari surat Al-Maidah surat kelima ayat 92. Wa ati'allaha wa ati'ur rasul wahdharu. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan berhati-hatilah. Jadi penekanannya tidak hanya sekedar menjaga ketaatan kepada Allah dan Rasul,
tetapi juga selalu ada dalam keadaan berhati-hati, terutama dalam suasana sekarang. Mari kita senantiasa berhati-hati, kita jaga diri kita sekaligus menjaga orang-orang di sekitar kita. Apa yang mesti kita jadikan ikhtiar untuk berhati-hati? Yang pertama adalah memaksimalkan syariat thaharah. Memaksimalkan syariat thaharah. Satu-satunya agama yang memiliki syariat thaharah yang paling sempurna adalah Islam. Kalau kita lihat di surat Al-Maidah surat kelima ayat 92, ayat ke-6 tentang thaharah, surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 6, kita jumpai di sana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu ila akhirih. Wahai orang-orang mukmin, apabila kalian hendak mendirikan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian, kedua tangan kalian hingga siku, kemudian usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian hingga mata kaki. Wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila kalian dalam keadaan junub, maka bersucilah, artinya mandilah. Mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak menginginkan kesulitan pada syariat-syariat yang telah ditetapkannya, termasuk syariat thaharah, tetapi Allah menginginkan untuk mensucikan kalian, membersihkan kalian, dan menyempurnakan nikmatnya bagi kalian supaya kalian bersyukur. Jadi dengan memaksimalkan syariat thaharah, maka Allah akan menjaga kita dari kotoran-kotoran, dari keburukan-keburukan, dari penyebab-penyebab penyakit. Maka ini satu-satunya agama yang menjaga umatnya tetap ada dalam kesucian, menjauhkan dari hal-hal yang buruk, baik itu kotoran, baik itu kesalahan-kesalahan dan sebagainya. Maka Rasulullah ketika menggambarkan orang yang telah berwudu, kemudian ia telah menjalankan sholat, beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika beliau bertanya kepada para sahabat setelah menerangkan, menggambarkan keadaan orang yang sholat dan berwudu, lau anna nahran bi babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat hal yabqa min daranihi syai'un. Kalau ada sebatang sungai di depan pintu rumah seseorang, kemudian orang itu mandi darinya 5 kali sehari, masih adakah kotoran yang tertinggal? Maka para sahabat menjawab, la yabqa min darani syai'un. Tentu tidak ada kotoran yang tertinggal sedikit pun ya Nabi. Fadzalika mithlu sholawatil khamsi. Itulah gambaran sholat 5 waktu yamhullahu bihinnal khataya. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan, kotoran-kotoran dengan sholat 5 waktu itu. Jadi digambarkan oleh Nabi laksana orang yang mandi di sungai yang besar 5 kali sehari. Tentu kita bisa memahami orang yang mandi 5 kali sehari pasti bersih dari kotoran-kotoran. Dengan inilah mari kita jaga keseharian kita supaya dijauhkan oleh Allah dari
kotoran-kotoran, dari kesalahan-kesalahan, dari penyebab-penyebab penyakit dan sebagainya. Belum lagi kalau kita cerita mandi wajib, belum lagi kalau sunnah-sunnah wudhu di beberapa keadaan kita tunaikan. Dianjurkan kita gantung wudhu, setiap batal kita wudhu lagi, setiap kita berhadas kita wudhu lagi. Ketika suami mengumpuli istrinya dianjurkan wudhu. Kemudian ketika ia ingin mengulangnya dianjurkan pula untuk wudhu. Ketika hendak tidur sebelum mandi wajib, ia menunda mandi wajibnya di pagi hari misalnya, maka dianjurkan ia berwudhu lagi. Inilah penjagaan syariat. Mari kita maksimalkan syariat thaharah, termasuk istinja. Mari kita biasakan istinja yang benar, bersuci dari najis yang benar. Hanya Islam yang memiliki semua itu. Mari kita maksimalkan, insya Allah. Allah menjaga kita dari sebab-sebab penyakit yang sering dibahasakan dengan khotoyaya, khotiatin, dan seterusnya. Kadang-kadang dibahasakan dengan sayyiat, kadang dibahasakan dengan ismun atau dosa dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah selalu berusaha ada dalam hal yang halal, terutama apa yang kita makan. Jadi makanan kita makanan yang halal, minuman kita minuman yang halal, pakaian kita pakaian yang halal. Dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 168 169 Allah perintahkan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Allah berfirman, wahai manusia, makanlah oleh kalian apa yang ada di muka bumi ini yang halal lagi baik. Jangan mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh kalian yang nyata. Jadi mari kita membiasakan makan yang halal, kemudian yang baik, yang thayyib. Artinya kalau halal itu secara hukum, kalau thayyib itu kembali ke masing-masing kita. Kalau memang kita memakan yang halal tetapi berakibat buruk, misalnya justru menjadi sakit, alergi dan sebagainya, maka harus kita tinggalkan. Kita pilih yang berakibat baik bagi kita, tidak menimbulkan keluhan-keluhan, tidak menimbulkan akibat-akibat buruk seperti alergi, kemudian tensi naik dan sebagainya. Kemudian jangan mengikuti langkah-langkah setan, artinya jangan sampai mengkonsumsi yang haram, jangan yang tidak thayyib, karena dijelaskan innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya, karena setan itu hanya memerintahkan kalian untuk berbuat buruk saja, wal fahsya, dan berbuat keji, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan supaya kalian mengatakan kepada Allah apa yang kalian tidak ketahui, artinya syirik atau hal-hal yang tidak ada ilmunya di dalam Islam. Maka ketika menggambarkan orang yang selalu mengkonsumsi hal-hal yang haram, dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, di hadis Arba'in Nawawiyah, ketika Rasulullah menjelaskan tentang innallaha amarul mursalina, innallaha amarul mu'minina bima amara bil mursalin. Sesungguhnya Allah memberi perintah kepada para rasul seperti Allah memberi perintah kepada orang mukmin atau sebaliknya. Kemudian beliau membaca surat At-Taubah, surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum
washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kemudian beliau juga membaca surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 51. Ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Kemudian beliau menggambarkan tsumma dzakara rajulan. Kemudian beliau menggambarkan tentang keadaan seseorang yutirus safar asy'atha akbar. Seseorang yang diliputi perkara yang haram digambarkan sebagai orang yang baru dari bepergian yang jauh, rambutnya kumang, pakaiannya lusuh. Yamuddu yadai, dalam keadaan itu ia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, kemudian berdoa kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah saya minta ini, saya minta itu. Padahal wamat amuhu haramun, wamashrobuhu haramun, wamalbasu haramun, wawuliya bil haram, wa anna yustajabulah. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, sekujur tubuhnya dipenuhi hal-hal yang haram. Bagaimana mungkin doanya bisa diterima? Jadi menghindari yang haram sama halnya menghindari keburukan, menghindari penyebab penyakit, penyebab kekotoran, penyebab hal-hal yang jahat dan sebagainya. Oleh karenanya di suasana ini mari kita jaga diri kita ada dalam perkara yang halal. Kemudian yang ketiga, menjauhi dosa-dosa besar. Kita ingat dulu pernah terjadi wabah AIDS atau wabah yang lain. Kita ketahui penyebabnya adalah pelanggaran sebagian orang dengan melakukan dosa-dosa besar, baik itu zina, penyimpangan seksual, homoseksual dan sebagainya. Maka di surat An-Nisa surat keempat ayat 31 kita bisa temukan firman Allah, in tajtanibu kaba'ira ma tunhaunanhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Apabila kalian meninggalkan dosa-dosa besar, nukaffir ankum sayyi'atikum, kami Allah akan menggugurkan kesalahan-kesalahan kalian dan akan memasukkan kalian ke tempat masuk yang mulia, wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ini sama artinya Allah membahasakan sayyiatikum, menggugurkan kesalahan-kesalahan kalian. Artinya kesalahan itu penyebab keburukan, penyebab penyakit, kotoran-kotoran dan sebagainya. Oleh karenanya mari kita menjauhi dosa-dosa besar. Contoh dosa besar silahkan dilihat di surat Al-An'am surat ke-6 ayat 151 dan 152. Di samping pula ada hadis-hadis Nabi, tapi kita bisa melihat secara ringkas di surat Al-An'am tadi. Kemudian yang keempat, setelah kita berikhtiar, berhati-hati, yang pertama tadi memaksimalkan toharoh, kemudian yang kedua memakan makanan yang halal, tiga menjauhi dosa-dosa besar, maka yang keempat berikutnya adalah tawakal. Jadi dalam perkara ini kita mengambil satu contoh surat At-Taubah ayat 51. Allah mengatakan, kul, katakan, la yusibana illa ma kataballahu lana, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditulis oleh Allah untuk kami. Wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dialah pelindung kami dan kepada Allah lah orang-orang mukmin mesti bertawakal. Jadi kalau kita sudah ikhtiar, kita menjaga ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasul,
Kita jauhi amalan-amalan yang tidak sahih. Kita jauhi menyebarkan hal-hal yang tidak sahih, hadis-hadis yang dhaif. Kemudian amaliyah kita jaga dalam sunnah Rasulullah. Kemudian berhati-hati dengan beberapa cara yang kita ambil dari Al-Quran tadi. Nah, setelah kita berikhtiar sebaik-baiknya, berhati-hati dengan cara-cara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, maka tidak ada yang perlu ditakutkan secara berlebihan. Tapi mari kita tawakal kepada Allah, karena apapun yang menimpa kita semua sudah ditulis oleh Allah. Ibarat orang mesti menyeberang jalan, ia harus berhati-hati. Tetapi Allah menghendaki kadang-kadang ada juga sudah berhati-hati, tapi Allah memberi musibah. Itu satu takdir yang insya Allah semua takdir itu bagi orang mukmin baik adanya. Jadi mari kita bertawakal, la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi tidak ada yang menimpa kita kecuali semua telah ditetapkan oleh Allah, dan kepada Allah kita bertawakal. Maka kita maksimalkan juga doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi. Di antaranya bisa kita maksimalkan zikir-zikir setelah sholat wajib, zikir-zikir pagi dan petang. Kita istiqomahkan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran kita, dan seterusnya. Demikian, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, melindungi kita dalam kebaikan, dan menjaga istiqomah kita, memberikan perlindungan dan kebaikan kepada semua anggota keluarga kita dan juga kaum mukminin semuanya. Amin. Kita cukupkan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.